Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita lanjutkan menjawab soal tes wawasan kebangsaan tentang bela negara. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan berkunjung di channel kami. Nah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 41. Perilaku yang menggambarkan suasana dapat menghargai pendapat atau sikap orang lain ada dalam pernyataan. Nah, di sini kita mencari jawaban yang tentu saja merupakan bagian dari menghargai pendapat atau sikap orang lain ya. Nah, tentu saja kalau jawaban A ini menginterupsi pendapat calon pimpinan yang keliru. Nah, kalau jadi ini sesuatu yang benar ya, karena kenapa? Ketika ada pendapat pimpinan ya yang keliru, maka tentu saja itu mesti diinterupsi ya, karena tentu saja kalau ketika dia keliru berarti dia tidak benar atau menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka sudah seharusnya kita menginterupsi atau menyanggahnya ya. Nah, itu berarti di sini jawabannya A ya. Nah, salah satu bentuk menghargai pendapat atau sikap orang lain ya. Nah, selanjutnya untuk bagian B, mengikuti siaran berita televisi di malam hari, tentu saja ini bukan bagian dari bentuk penghargaan terhadap pendapat atau sikap orang lain. Kemudian bagian C, menolak sanggahan atas usul yang kita lontarkan, tentu saja usul yang dilontarkan itu kita jangan langsung menolak saja ya. Berarti harus kita verifikasi juga, berarti jawaban C salah ya. Kemudian bagian D, membicarakan kualitas calon presiden yang dijagokan seseorang, ini bukan bagian dari menghargai sikap orang lain ya, karena tentu saja kalau orang lain tersebut memiliki presiden yang dijagokan, maka kalau kita membicarakan kualitasnya, tentu saja ini salah satu bentuk tidak menghargai. Kemudian bagian E, mengangkat jari untuk minta waktu berbicara, tentu saja ini bukan bagian dari menghargai pendapat orang lain ya, kalau hanya sekedar mengangkat jari. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian A. Meskipun sebenarnya kata menginterupsi ini kalau memang dia keliru ya kita interupsi, itu salah satu bentuk menghargai pendapat yang dia miliki, yaitu dengan cara menginterupsinya ketika keliru. Nah, untuk soal yang ke-42, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun rancangan undang-undang di luar prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pemrakarsa kepada Presiden dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang. Keadaan tertentu yang dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Kata kecuali. Nah, tentu saja di sini ada petunjuk dalam keadaan tertentu pemrakarsa dapat menyusun rancangan undang-undang di luar dari prolegnas ya. Nah, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pemrakarsa kepada Presiden dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang. Nah, keadaan tertentu yang dimaksud di atas karena kenapa? Di sini ada perlu izin ya, mengajukan izin. Kalau dia menyusun rancangan undang-undang di luar dari prolegnas ya, maka dia harus membuat izin kepada pemrakarsa ya, yaitu presiden. Nah, tentu saja ini keadaan ini ya kita dapat menguraikannya ya, kecuali. Nah, tentu saja kalau ada kata kecuali berarti sesuatu yang salah, tapi itu yang akan kita cari jawabannya. Nah, di sini bicara tentang keadaan tertentu itu ya, ketika menyusun rancangan undang-undang di luar prolegnas, maka tentu saja itu dapat diuraikan ya menjadi, yang pertama kita harus menetapkan Perpu menjadi undang-undang ya, kita harus menetapkan Perpu menjadi undang-undang. Kemudian yang kedua, meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional. Kemudian yang ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat, mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Kemudian keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui oleh bersama Badan Legislasi DPR dan Menteri Kehakiman dan HAM ya, Menteri Kehakiman dan HAM. Nah, tentu saja keadaan tertentu itu
Nah, ini kan ada kata kecuali, berarti untuk keadaan tertentu di luar dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, maka tentu saja kalau kita lihat jawabannya, menetapkan Perpu menjadi undang-undang, ini merupakan dari keadaan tertentu itu, ya kita bisa menyusun rancangan undang-undang di luar dari prolegnas. Kemudian bagian B, ternyata pergantian kabinet pemerintahan ini bukan bagian dari keadaan tertentu itu. Jadi pergantian kabinet bukan menjadi alasan untuk menyusun RUU di luar prolegnas, ya. Berarti jawabannya adalah, jawaban yang dikecualikan adalah bagian B. Selanjutnya soal nomor 43. Bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 termaktub dengan jelas dalam alinea ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini tentang bentuk hubungan, ya, bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan, ya. Nah, tentu saja hal tersebut termaktub pada yang pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu terdapat pada pembukaan alinea ketiga, ya. Nah, jadi terdapat pada pembukaan pada alinea ketiga, di mana tentu saja pada alinea ketiga itu bicara tentang pernyataan kemerdekaan, ya, yang menjadi cita-cita luhur, yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Maksudnya apa? Di situ bicara tentang kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu merupakan bagian dari adalah proklamasi, ya, bagian dari memproklamasikan kemerdekaan. Jadi di situ letak hubungannya. Jadi berarti jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 44. Perbedaan Pancasila, ya, dengan ideologi lain dalam aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat adalah. Jadi yang dibicarakan di sini adalah perbedaan Pancasila dengan ideologi lain, ya. Kalau bicara perbedaan Pancasila dengan ideologi lain pada aspek, ya, pada aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Nah, jadi Pancasila bicara individu dan masyarakat, yang tentu saja perbedaannya dengan ideologi lain. Nah, mengenai pandangan Pancasila terhadap individu dan masyarakat itu bicara tentang mengakui, ya, mengakui keberadaannya, ya, mengakui keberadaannya, di mana keberadaan individu itu akan bermakna jika hidup tengah-tengah masyarakat. Jadi individu ini diakui keberadaannya di masyarakat supaya punya makna, ya, punya makna dan merasa bermanfaat, ya. Itu berarti jawaban nomor 44. Di sini kalau bagian A, individu lebih penting daripada masyarakat, tentu saja ini salah, ya. Individu itu bagian dari masyarakat juga, ya. Nah, kemudian kolektivitas yang dibentuk oleh negara adalah, ini tidak ada hubungannya. Masyarakat lebih penting daripada individu, tentu saja salah, ya, karena hak-hak individu juga harus harus dilindungi, ya. Kemudian bagian D, individu dan masyarakat adalah hal yang diakui dan saling terkait. Nah, ini jawabannya benar, ya, pada bagian D, karena memang individu dan masyarakat itu harus diakui dan memang harus saling terhubung atau terkait. Kemudian bagian E, negara melakukan pemerataan selanjutnya dan keadilan distributif pada masyarakat. Ini tidak ada hubungannya dengan tidak ada berkaitan dengan individu, ya, hanya bicara masyarakat. Berarti bagian E salah, ya. Nah, itu berarti jawaban yang benar adalah bagian D, yaitu individu dan masyarakat adalah hal yang diakui dan saling terkait. Selanjutnya soal nomor 45. Peran kebudayaan cetak dalam menumbuhkan embrio kebangsaan pada awal abad ke-20 adalah. Nah, di sini peran kebudayaan, ya.
kebudayaan cetak dalam menumbuhkan embrio kebangsaan pada awal abad ke-20. Nah, tentu saja apa kebudayaan cetak itu adalah sebuah perkembangan dalam dunia pers ya, di mana dalam pers di zaman penjajahan itu senantiasa menyebarkan berita-berita radikal dan kritis untuk bisa selamat atau terbebas dari sistem pemerintahan kolonial ya. Nah, itu berarti di sini jawabannya kalau bagian E mendapatkan simpatisan dari kalangan terkait, tentu saja tidak ada hubungannya dengan kebudayaan cetak itu kemudian muncul. Kemudian bagian B memperoleh kaum terdidik untuk mempermudah kaum terdidik untuk memperoleh informasi. Nah, tentu saja ini berkaitan karena memang untuk bisa kaum terdidik yang mengharapkan adanya, yang tentu saja mengharapkan adanya terbebas dari sistem pemerintahan kolonial, itu harus mendapatkan informasi terkait dengan apa-apa yang terjadi. Berarti jawaban B ini termasuk benar ya. Kemudian bagian C memobilisasi pergerakan nasional di daerah-daerah. Tentu saja tidak punya bukan bagian dari peran kebudayaan cetaknya ya. Kemudian bagian D memuat berita-berita propaganda radikal dan kritis mengenai dunia maju. Tentu saja ini juga tidak ada hubungannya karena situ bicara tentang pers itu hadir untuk bagaimana menyampaikan informasi tentang bagaimana sistem pemerintahan kolonial itu ya, supaya bisa terbebas dari pemerintahan kolonial. Apalagi yang disorot di sini adalah tentang dunia maju, bukan informasi dalam negeri. Berarti jawaban D salah ya. Kemudian bagian E ikut memperjuangkan kebebasan pribumi dengan menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, tentu saja di sini untuk bagian nomor 45 ini ya, di mana bukan bagian dari peran kebudayaan cetak tersebut yang berkaitan dengan embrio kebangsaan. Ya, ini hanya sekedar ikut memperjuangkan kebebasan pribumi. Jadi pers itu tidak ada hubungannya untuk bagaimana memperjuangkan kebebasan pribumi, karena murni untuk bagaimana menyebarkan informasi ya, menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana kondisi yang ada di dalam negeri. Nah, itu berarti bukan persnya yang kemudian harus berat di sebelah ya, hanya sekedar untuk kebebasan pribumi, tapi dia menyampaikan secara keseluruhan. Jadi jawaban bagian E tidak termasuk dari peran kebudayaan cetak di masa perjuangan, berarti jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya soal nomor 46. Berikut ini yang merupakan hubungan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah. Jadi kita di sini mencari hubungan antara sila keadilan sosial dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kira-kira di pasal berapa ya dalam undang-undang? Nah, tentu saja untuk jawabannya pada sila keadilan sosial itu berhubungan dengan ada pada pasal 23. Di mana pada pasal 23 itu mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, yang tentu saja anggaran tersebut itu mesti dipakai untuk kemakmuran sosial ya, kemakmuran rakyat. Kemudian pada pasal 27 ayat 2 itu bicara tentang tiap-tiap warga negara berhak ya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada pasal 31 itu bicara tentang hak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 33 itu bicara tentang bumi dan air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian untuk pasal 34 itu menyatakan tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi beberapa pasal tersebut yang berkaitan dengan sila keadilan sosial. Jadi di sini untuk jawabannya ya, kalau kita lihat di sini pasal 29 ayat
1 itu tidak ada hubungannya ya, bukan bagian dari yang kita ucapkan sebelumnya. Kemudian pasal 27 ayat 2, pasal 27 ya, di situ untuk bagian B masih kurang spesifik ya. Kemudian di sini untuk pasal 1 ayat 1 tentu saja tidak ada hubungannya ya. Pasal 27 di kurang spesifik ya. Berarti salah. Kemudian pasal 27 ayat 2 berarti di sini jawabannya adalah bagian D. Karena pasal 20 D bukan bagian dari hubungan pada sila keadilan sosial. Jadi jawabannya adalah bagian di pasal 27 ayat 2. Selanjutnya soal nomor 47. Menyeimbangkan hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila ya. Sila keberapa? Nah, bicara tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau bicara tentang hak dan kewajiban, maka tentu saja bicara tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara punya hak ya dan punya kewajiban. Nah, ketika setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya, maka tentu saja tidak akan ada yang merasa tidak adil ya. Selanjutnya soal nomor 48. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi semua aspek penyelenggaraan negara ya, merupakan bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam alinea beberapa ya. Nah, ini bicara tentang hubungan kausal organis. Ya, kausal organis ya pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sudah kita bahas sebelumnya mengenai pembentukan pemerintahan negara. Ya, tentu saja di situ termaktub pada alinea keberapa ya. Nah, bicara tentang batang tubuh ya yang punya batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang memiliki hubungan yang bersifat kausal organis. Ya, ada beberapa segi memang ya. Ada Undang-Undang Dasar sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Kemudian yang kedua yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang meliputi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga, negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat ditetapkan atas dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila ya. Berarti yang di sini untuk jawabannya pada alinea keberapa? Itu pada alinea keempat. Nah, apa itu pada alinea keempat? Itu yang menyatakan tentang pemerintahan negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di situ hubungannya pada kausal organis ya. Di situ letak hubungannya pada kausal organis. Selanjutnya soal nomor 49. Jadi 48 tadi jawabannya bagian D ya. Nah, untuk nomor 49, Pancasila tidak mengenal ajaran fasisme karena postulat dari ajaran fasisme adalah. Nah, apa itu fasisme? Jadi fasisme itu adalah suatu ideologi yang menekankan otoritas absolut di mana individu itu wajib seragam dan menjadi alat dalam gerakan radikal. Nah, jadi fasisme adalah paham yang bersifat totaliter dengan seorang pemimpin yang bersifat diktator yang ditandai dengan sifat militeristik, anti komunis, nasionalisme yang berlebihan dan menganggap bangsanya lebih baik dari bangsa lain ya. Jadi dia menganggap bangsanya lebih bagus daripada bangsa yang lain ya. Nah, itu berarti kalau di sini untuk jawaban A, material modern dan individualisme bukan bagian dari fasisme ya. Nah, kemudian mengutamakan kegiatan-kegiatan individu yang radikal tentu saja bukan ya. Kemudian pemusatan kekuatan atau kekuasaan pada beberapa orang tentu saja bukan ya. Ini ada pada pemimpinnya ya. Kemudian bagian D, pemusatan kekuasaan pada seseorang. Nah, ini benar ya, pemusatan kekuasaan pada seseorang yaitu terletak pada pimpinannya atau pemimpinnya. Kemudian bagaimana tidak ada intervensi negara dalam mereka ini, tidak ada hubungannya ya.
Malahan ada intervensinya ya, malahan ada intervensinya. Nah, jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 50. Dalam dalam hal paham negara integralistik, Indonesia dapat digarisbawahi menyangkut hubungan ideal antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan seperti berikut. Kecuali ya, di sini ada kata kecuali lagi ya. Berarti kita akan mencari jawaban yang tentu saja tidak benar teman-teman ya. Nah, itu berarti di sini untuk soal nomor 50 ya. Nomor 50 di sini dalam kehidupan ketatanegaraan ada beberapa ya komponennya, di mana pejabat negara itu adalah pemimpin yang sejiwa dengan rakyat. Kemudian pemimpin senantiasa memberikan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Kemudian yang ketiga, pemimpin senantiasa mengutamakan musyawarah dengan rakyat dan wakil-wakil rakyatnya. Kemudian yang keempat, pemimpin senantiasa mengutamakan rasa gotong royong dan semangat kekeluargaan dengan rakyat. Jadi di sini karena ada kata kecuali, berarti yang bukan bagian dari hubungan ideal antara pemimpin dengan rakyat. Nah, kemudian kita jawab bagian A, pejabat negara adalah pemimpin yang sejiwa dengan rakyat. Ini bagian dari hubungan ideal antara pemimpin dan dengan rakyat pada kehidupan ketatanegaraan. Berarti jawaban A salah ya, karena bukan jawaban yang dikecualikan. Kemudian pemimpin senantiasa memberikan rasa keadilan dan cita-cita rakyat, ini bukan ya. Ini bagian dari hubungan pemimpin dengan rakyatnya, bukan jawaban yang dikecualikan. Kemudian bagian C, pemimpin senantiasa mengutamakan masyarakat dengan rakyat dan wakil rakyat. Itu saja ini bukan. Ini merupakan hubungan ideal antara pemimpin dengan rakyatnya. Karena kita cari jawaban yang dikecualikan berarti salah ya bagian C. Kemudian pemimpin senantiasa mengutamakan rasa gotong royong. Nah, ini juga salah. Kemudian bagian E, pemimpin merupakan pusat komando kekuasaan yang dapat memaksa. Nah, ini kata memaksanya sudah ini maknanya negatif ya. Nah, berarti yang kecualinya itu adalah bagian E. Nah, baiklah teman-teman semuanya, cukup sampai di sini untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan tentang pilar negara. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang belum nonton videonya dari nomor 1 sampai nomor 40. Silakan channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.